Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram. Ila jami' baqiyati sahabati wa tabi'ina syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani sairil awliya illah wal awliya tis'ah ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masayyikhina wa asadidina wa muallimina wa dzawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila mu'allif hadzal kitab asy-syaikh al-imam Jalaluddin bin Kamil as-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita Al-Babu Sadisu Asyara. Bab yang ke-16 menerangkan tentang fadilah zakat, keutamaan zakat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas definisi zakat, kemudian bedanya dengan sedekah, infak jariyah, termasuk hadis yang pertama telah kita bahas. Sekarang kita menginjak hadis yang kedua tentang keutamaan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu tawi zakat iku dhuhurul iman, kasuciane iman. Hadisnya pendek. Zakat itu adalah menunjukkan kesuciannya iman. Jadi orang yang berzakat menunjukkan bahwa imannya itu suci atau dibersihkan. Jadi zakat itu tidak hanya membersihkan harta kita, tetapi juga membersihkan diri kita. Kemarin kita bahas ada zakat itu zakat mal, yang artinya mensucikan atau membersihkan harta kita. Ada yang bernama zakat fitrah, untuk membersihkan diri kita. Termasuk diri manusia itu kan organnya zahir batin. Nah, termasuk jiwa kita. Jadi walaupun itu perbuatan lahiriah, tetapi membawa pengaruh pada unsur batiniah. Maka orang yang berzakat itu begini, sebenarnya orang yang mengeluarkan harta untuk orang lain itu bukan pekerjaan mudah. Kita bekerja, wong nyambut gawe, ngumpul ke duit titik nggar titik, kemudian tiba-tiba diperintahkan mengeluarkan untuk orang lain. Itu bukan pekerjaan mudah. Bukan pekerjaan lain. Itu bukan pekerjaan mudah. Bukan pekerjaan mudah. Dalam Al-Quran disebutkan as-syaitanu ya'idukumul faqra
Wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu ya'idukumul faqra, menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, kekurangan. Jadi kita itu oleh setan itu dibayang-bayangi, diberi gambaran tentang kekurangan. Kira-kira benar enggak ini? Kita itu seringkali dibayang-bayangi dengan kekurangan. Bahkan kita itu seringkali merasa tidak cukup. Seringkali seperti itu. Padahal itu sebenarnya perbuatan setan. Kita harus meyakini bahwa cukup atau tidak cukup itu urusan Allah. Tanpa harus menyampingkan ikhtiar. Kita tidak boleh menyampingkan ikhtiar, tidak boleh. Tapi yang memberi kecukupan atau tidak kecukupan itu adalah Allah. Kan begini. Ada orang itu saulan bayarannya 3 juta, rumangsane kurang. Wong anake 3. Mundak 5 juta kurang, 10 juta kurang, sampai 50 juta kurang. Kemudian ketika ini disampaikan ke orang-orang, nun sewu, ini perlu kita luruskan, sangat penting ini. Kemudian orang-orang mengatakan itu manusiawi, Pak. Betul nggih? Betul nggih? Padahal itu salah. Salah besar itu. Itu syaitoni itu. Kenapa dikatakan syaitoni? Karena di dalam hatinya itu sedang dikuasai oleh salah satu nafsu yang bernama khirsun. Khirsun itu rakus terhadap dunia. Hatinya jauh dari sifat qanaah. Kenapa hatinya jauh dari sifat qanaah? Qanaah itu menerima apapun yang menjadi ketetapan Allah. Kenapa hatinya tidak bisa qanaah? Karena dikuasai oleh setan. Gini, saya berikan sebuah ilustrasi yang supaya lebih mudah kita memahami. Neng kampung ini bocah nom, beling. Senengannya bikin masalah, bikin ulah. Troublemaker lah. Esok-esok nyetar sepeda motor di blayer-blayer banter, ditumpaki dengan kencang. Begitu tonggone ngerti terus tonggone muni. Oh setan. Kenapa nggak disebut manusia? Kenapa nggak disebut manusia? Ya karena hatinya dikuasai setan tadi, tertipu oleh tipu daya setan. Tonggone sebelah muni begitu liwat wer banter wancane bedes. Enggak ada yang disebut manusia, betul enggak? Sama, ketika seseorang itu selalu merasa tidak puas, kita enggak boleh mengatakan manusiawi. Karena manusia yang seutuhnya itu adalah ketika dirinya betul-betul dalam kendali dirinya. Bukan dikendalikan oleh nafsunya, bukan dikendalikan oleh setan. Ini jarang orang memahami. Sehingga ketika kita mempunyai pendapat bahwa hal seperti itu manusiawi, orang yang merasa tidak pernah puas itu dianggap manusiawi, maka kita mentolerir perbuatan itu. Betul nggak? Akhirnya kita ikut-ikutan seperti itu. Maka kita semakin jauh dari ukuran agama. Betul nggak kira-kira ini? Kita semakin jauh dari ukuran agama. Nah ini tuh kajian tasawuf itu sebenarnya penting sekali. Jadi kalau fikih itu mudah para jamaah, mudah karena fikih itu sesuatu yang tampak, sesuatu yang tidak tampak itu tidak bisa dihukumi. Mudah sekali. Tapi ketika kita belajar ilmu tasawuf itu sangat sulit. Karena yang kita pelajari itu sesuatu yang tidak tampak. Pekerjaan hati, takabur, riya, ujub kan tidak tampak itu. Itu jauh lebih sulit dan itu sebenarnya adalah kebutuhan yang emergensi di generasi ini, di zaman ini. Amat sangat dibutuhkan. Bukan hanya fikih, kalau fikih itu mudah sekali. Amat sangat mudah bahkan. Asalkan sesuatu yang tampak kita bisa menghukum. Begitu kan? Nah, sudah. Maka setan itu adalah mendorong kita, membayang-bayangi kita dengan rasa fakir, rasa kekurangan. Jadi kalau hati kita sering muncul, nek kurang piye, nek gak cukup piye, itu sebenarnya dorongan dari setan. Jadi dalam hati kita itu ada 4 macam khotir.
Khatir itu bentuk mufrad. Mufrad itu tunggal. Bentuk jamaknya khawatir. Jadi khawatir itu diadopsi dari bahasa Arab. Yang artinya bisikan yang muncul dalam hati. Khawatir itu diadopsi dari bahasa Arab. Khatir itu ada 4 macam. Bisikan yang muncul dalam hati. Yang pertama namanya khatir robbani. Bisikan yang dari Tuhan. Ini jarang. Kalau kelasnya kita jarang. Jarang sekali. Ada tanda-tandanya itu. Ada tanda-tandanya. Yang kedua namanya khatir malaki. Dorongan yang muncul dalam hati yang bersumber dari malaikat. Ini sering. Setiap saat sering kita dapat itu. Sering kita dapat. Jadi mengarah pada kebaikan. Yang ketiga namanya khatir nafsani. Dorongan atau bisikan yang muncul dari di dalam hati yang berasal dari nafsunya sendiri. Ramadan itu setan dicencang. Hadis mengatakan begitu. Kalau si ono wong zina, si ono wong nyolong, itu bukan karena setan. Itu karena nafsu kita sendiri. Itu karena nafsu kita sendiri. Jadi ada 4 sebenarnya. Ada 4. Yang keempat baru khatir syaitoni. Bisikan yang muncul di dalam hati karena pengaruh dari setan. Jadi setan itu pihak ketiga, bukan di dalam diri kita. Kalau nafsu berada di dalam diri kita. Oh, panjang cerita itu panjang. Jadi nafsu itu diciptakan oleh Allah, kemudian dimasukkan pada diri manusia. Demikian pula akal diciptakan oleh Allah, dimasukkan pada diri kita. Dan lain sebagainya. Sudah. Maka setan itu berusaha memberikan bisikan dalam hati kita supaya kita itu dihantui dengan rasa kekurangan. Jadi kita harus memahami ketika hati kita itu mengatakan engko nek kurang piye, nek gak cukup piye. Itu sebenarnya dorongan dari setan sebenarnya. Dorongan dan itu sering kita dapati sebenarnya kalau kita mau introspeksi diri. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang bakhil. Orang yang bakhil. Wong sing medit. Nah, ini problemnya. Menjadi orang yang bakhil. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan setan itu selalu memberikan bisikan di dalam hati kita. Memerintahkan kita untuk berbuat fahsya. Fahsya itu keji. Termasuk orang yang keji itu adalah orang yang tidak mempunyai kepedulian. Tidak mempunyai kepedulian itu kategori orang yang keji. Na'udzubillah min dzalik. Sudah. Maka orang yang berzakat itu sebenarnya adalah orang yang mujahadatun nafsi, memerangi nafsunya. Jadi rasa kekhawatiran akan kekurangan itu diperangi. Karena kita begini. Sebenarnya orang bakhil itu adalah orang yang tidak percaya dengan Allah. Kalau kita rumuskan itu begitu. Orang yang bakhil itu orang yang tidak percaya dengan Allah. Kenapa kok begitu? Karena orang yang bakhil itu merasa apa yang didapatkan adalah semata-mata dari usahanya. Adapun orang yang sakhok, orang yang dermawan itu begitu meyakini bahwa apa yang didapat itu adalah pemberian dari Allah. Sehingga tidak pernah merasa rugi ketika ditasarufkan, digunakan di jalan Allah. Tidak pernah merasa rugi karena memang diberi oleh Allah. Ini logikanya begitu. Sudah. Maka wakila asyakku fir rizki, asyakku fir lazik. Orang yang ragu-ragu atas urusan rezeki, ragu-ragu urusan rezeki, cukup apa enggak, engko nek kurang piye. Wa huwa syakku fir razik, maka sebenarnya dia orang yang ragu kepada zat yang memberi rizki. Berat ini. Berat ini. Jadi orang yang ragu atas urusan rezeki itu adalah sebenarnya orang yang ragu kepada Allah. Ragu itu artinya imannya rusak. Imannya rusak. Begitu nih. Jadi sebenarnya orang-orang yang merasa gelisah karena rezekinya itu kurang, itu penyelesaiannya bukan diberi uang, nggak akan beri uang, nggak akan selesai, karena problemnya bukan itu. Problemnya adalah diberikan pemahaman
bahwa yang memberi rezeki, memberikan kecukupan itu adalah Allah. Ning biasanya wong ini terjebak keraguan tentang rezeki itu nek dikon ngaji nemen angele. Biasanya begitu. Oh, angel tuturane biasanya. Kenapa begitu? Karena hatinya tertutup. Tertutup oleh apa? Dikuasai oleh macam-macam nafsu itu. Dikuasai oleh macam-macam nafsu. Nah, sudah. Jadi lupa kalau yang memberi kecukupan itu Allah, yang memberi peluang itu Allah, yang memberikan kesempatan itu Allah, yang memberi kemampuan untuk mencari rezeki itu juga Allah. Sampai akhirnya yang memberi rezeki sendiri itu adalah Allah. Dia lupa. Sehingga dia sibuk dengan kemampuannya sendiri untuk mengupayakan rezeki. Maka ketika didapatkan dia merasa bahwa rezeki itu adalah atas jerih payah. Ini yang menjadikan orang mempunyai sifat bakhil. Aku nyambut gawe soro-soro, esuk tak gawe esuk awan sore bengi. Ndas tak gawe sikil tak gawe mbuh nyambut gawe apa itu akrobat paling olak-alik. Artinya begitu susah dia bekerja. Nah, kok moro-moro wong masjid moro nggawa proposal kok enak men. Jadi menjadi bakhil. menjadi bakhil. Lupa bahwa orang yang datang dengan membawa proposal itu walaupun lahiriahnya manusia, tapi hakikatnya digerakkan oleh Allah. Dia lupa lagi sudah. Yang menggerakkan tetap Allah, kan begitu. Nah, itu dalam ilmu tauhid itu. Jadi ngaji itu sebenarnya yang pokok. Saya sering memberikan saran ke masjid-masjid. Ngaji itu dibagi supaya seperti sekolah itu loh. Ada pelajaran eksak, ada pelajaran macam-macam. Sehingga semua hal penting itu bisa terpenuhi. Jadi yang prinsip itu satu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih ini tidak boleh tidak itu. Al ilmu ladzi yusafiqul ibadah. Ilmu yang menjadikan ibadah kita benar. Caranya wudu, sholat, jual beli, zakat, menyembelih korban. Itu fikih semua itu. Menikah. Itu fikih semua. Itu harus nek panjenengan iki petani, maka wajib mempelajari hukumnya zakat pertanian. Wajib. Tidak wajib mempelajari hukumnya zakat perdagangan. Karena bukan pedagang. Nek panjenengan ini pedagang, wajib mempelajari hukumnya zakat perdagangan. Tidak wajib mempelajari hukumnya zakat pertanian dan lain sebagainya. Jadi apa yang menjadi aktivitas kita itu menjadi wajib kita mengetahui hukumnya. Itu fikih namanya. Yang kedua tauhid, al-ilmu alladzi yusaffiful aqidah. Ilmu yang menjadikan akidah kita benar. Jangan sampai kita menjadi orang yang aneh. Kita orang Islam salat sujud nang Gusti Allah, melakukan apa-apa karena Allah, tapi tidak mengenal Allah. Aneh enggak itu? Aneh itu. Agamane apa sampean, Kang? Islam. Sapa pangeranmu? Gusti Allah. Sapa Gusti Allah itu? Wis gak iso nerangno wis. Dan ini banyak. Banyak. Kita ngaku Islam, kita mengaku bertuhan Allah, tapi kita enggak kenal Allah. Sifat wajib, sifat jaiz, sifat mukhal, sifat uluhiyah, sifat rububiyah, sifat salbiyah. Ini sifat-sifatnya Allah yang wajib kita tahu. Wajib loh. Wajib. Bukan hanya sholat saja yang wajib. Bukan hanya puasa Ramadan saja yang wajib. Ya, sementara kadang menjadi opini. Opini kan pendapat umum ya. Kewajiban dalam beragama itu sholat, puasa Ramadan kan hanya begitu-begitu saja. Padahal tidak hanya itu. Ada kewajiban orang tua kepada anak, kewajiban anak kepada orang tua dan lain sebagainya. Itu ilmu tauhid. Yang ketiga namanya ilmu tasawuf. Nah ini juga banyak orang salah paham. Tasawuf itu dianggap wiridan, poso, padahal enggak begitu. Tasawuf itu al-ilmu alladzi yuslihul qalba. Ilmu yang menjadikan hati kita baik. Sebab kalau hati kita baik, menjadi baik pula perbuatan kita, kan gitu hadisnya. Gitu? Bagaimana kita mengetahui bahwa di dalam hati kita itu ada sifat riya, sifat ujub, sifat riya, sifat ujub, sifat takabur, sifat ghaflah.
sifat makrun, sifat hirsun. Bagaimana kita mengetahui itu? Ngerti tanda-tandanya itu. Sehingga kita bisa menjauhi, menghilangkan sifat-sifat tercela. Bagaimana hati kita ini ditanami dengan benih-benih sifat kebaikan. Sabar, ikhlas, ridho, qanaah, tahammul, tawadhu, syukur, dan lain sebagainya. Itu urusan wilayah tasawuf itu. Yang sudah tidak banyak dibahas di zaman ini. Padahal tiga-tiganya ini ilmu wajib itu. Fikih, tauhid, tasawuf. Nah, itu penting sekali sebenarnya. Sudah. Baik, kita lanjutkan hadis yang nomor 3. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah ora nerima sapa Allah Gusti Allah al imana ing iman illa bi zakati angin kelawan zakat. Wala imana lan ora ana apa al imana iman iku sampurna liman keduwe wong la zakatalahu kang ora ana apa zakat iku lahu tetep keduwe iman. Allah tidak akan menerima keimanan seseorang kecuali dia menunaikan zakat. Coba. Berarti sangat berpengaruh zakat itu. Perbuatan lahiriah mempengaruhi keadaan batiniah. Jadi dohir dan batin itu memang harus selaras. Harus selaras. Wala imana liman la zakata lahu, dan seseorang itu imannya tidak akan pernah sempurna bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Maka imannya rusak. Nauzubillah min dzalik. Ini hadis yang serupa ini banyak. Artinya yang menunjukkan kenapa iman seseorang itu rusak atau tidak sempurna itu banyak. Banyak sekali. Jadi ini salah satu indikator iman seseorang itu rusak. Yakni mereka yang tidak menunaikan zakat, tidak mengeluarkan zakat. Banyak orang itu loman. Apa loman itu? Apa loman itu bahasa Indonesianya apa? Suka memberi, suka menolong. Tetapi dia tidak berzakat. Banyak itu. Saya sering menemukan kasus seperti ini. Ada orang itu sering memberi uang, menolong orang, sering. Tonggone loro, digone rumah sakit, dibayari. Dulure enggak mampu sekolah, dibiayai sekolah. Tapi dia tidak berzakat. Banyak ini. Maka imannya tidak sempurna. Kenapa begitu? Karena dia beranggapan dengan banyak mengeluarkan uang itu otomatis sudah zakat. Itu salah. Itu salah. Karena zakat itu dengan aturan yang tertentu. Kemarin saya terangkan nih, zakat itu selalu dengan perhitungan. Yang pertama. Yang kedua, zakat itu yang menerima orang-orang yang tertentu. Ini tidak bisa, harus dilakukan ya. Harus. Jadi kita harus menghitung. Alah Pak, yang penting itu lak ditokno duwite. Enggak, menjadi berubah nanti. Hukumnya menjadi berubah. Bukan lagi zakat. Tapi bisa menjadi sedekah atau infak. Begitu. Jadi banyak sekali orang itu suka mengeluarkan uang untuk orang lain. Tapi dia tidak berzakat. Ini harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan. Sudah. Dan itu berpengaruh pada keimanan seseorang. Karena imannya tidak akan sempurna, atau kata lainnya imannya menjadi rusak. Gitu ya. Sudah. Hadis yang keempat. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasinu padha bentengono sira kabeh amwalakum ing bondo sira kabeh bizakati kelawan zakat. Wadawu lan padha nambanono sira kabeh mardokum ing pira-pira wong lara sira kabeh bisedaqati kelawan sedekah. Wa aiddu lan padha cawis-cawisa sira kabeh lil balai krana tekani balak addu'a ing nglakoni donga. Menarik ini hadisnya. Bentengilah hartamu dengan zakat. Jadi zakat itu sebenarnya tidak hanya membersihkan harta kita dari kotoran,
Jadi kotoran itu bukan dimaknai debu ya. Jadi kotoran itu sebenarnya haknya orang lain yang berada di dalam harta kita. Gini, kita bekerja dengan cara yang benar, halal. Hasil yang kita dapatkan halal. Hasil yang kita dapatkan halal itu di dalam harta kita yang kita peroleh dengan cara yang halal itu terdapat haknya orang lain. Bukan berarti sampai nyolong ngono hae wong liya, bukan begitu. Bukan begitu. Jadi pekerjaan yang halal kita lakukan, harta yang dengan halal kita lakukan sehingga terkumpul, itu di dalam harta kita ada haknya orang lain. Bukan berarti kita mencuri barang orang lain kemudian kita keluarkan zakat, enggak begitu. Itu pemahaman yang salah. Jadi ketika kita mendapatkan harta, kemudian kita kumpulkan, di dalam harta kita itu ada haknya orang lain. Lisa'ilina wa mahrum. Dalam Quran disebut gitu. Baik orang itu meminta kepada kita ataupun orang itu tidak meminta pada kita. Itu tetap ada haknya orang lain. Gitu ya. Nah, maka bentengilah hartamu dengan cara berzakat. Manakala zakat itu kita tahan, sebenarnya harta kita akan menjadi hancur, akan menjadi rusak. Karena itu kotoran yang harus dibersihkan. Jadi zakat itu membentengi harta kita supaya kita menjadi selamat. Harta kita menjadi selamat. Begitu. Maka orang yang berzakat itu siapa yang butuh? Yang butuh orang yang berzakat, bukan orang yang menerima zakat. Butuh apa orang yang berzakat itu? Butuh mensucikan dirinya. Butuh mensucikan hartanya. Butuh membentengi hartanya dan lain sebagainya. Jadi yang butuh itu orang yang mengeluarkan, bukan orang yang menerima. Karena kalau opininya itu kita bangun, zakat itu adalah kepedulian kepada sesama, menolong orang lain. Maka seolah-olah yang butuh itu yang ditolong. Betul enggak? Nah, karena yang butuh itu yang ditolong, akhirnya egonya keluar. Wong-wong fakir miskin kumpulno kok njupuk zakate ning omahku. Betul enggak? Itu kalau dalam pelajaran mutasawuf itu enggak boleh. Enggak boleh begitu. Enggak boleh. Kenapa? Karena memperlakukan orang-orang fakir miskin seperti orang-orang yang mengemis. Satu. Yang kedua, merasa seolah-olah dirinya adalah penolong. Padahal sebenarnya kita yang ditolong oleh orang fakir miskin itu. Kita yang ditolong. Seandainya tidak ada fakir miskin, kita tidak bisa berzakat. Maka diri kita tidak akan bisa suci, harta kita tidak akan bisa suci. Jadi ini yang harus diluruskan sebenarnya. Kan begitu kan? Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq itu bin Muhammad Al-Baqir, bin Ali Zainil Abidin, bin Husain, bin Ali bin Abi Thalib. Itu keturunan Rasulullah yang ke-6. Pada zaman beliau, pada zaman Imam Ja'far Shadiq itu, di Madinah nggak ada orang fakir miskin. Artinya orang fakir miskin itu kecukupan. Kenapa? Ketika ada orang nggak bisa makan, besok pagi subuh buka pintu di depan ada sekarung beras. Kalau bahasa kita beras lah, makanan pokok. Ada uang. Tidak pernah diketahui siapa yang membagi. Tidak pernah diketahui. Jadi sak kota itu begitu. Begitu Imam Ja'far Shadiq meninggal, ketika dimandikan baru diketemukan. Jadi beliau Imam Ja'far Shadiq itu di pundaknya itu ada bekas pikulan. Jadi setiap malam beliau itu keliling untuk memberikan zakat kepada orang fakir, untuk memberikan sedekah kepada orang fakir tanpa ada yang tahu. Tanpa ada yang ini keturunan Rasulullah yang betul-betul luar biasa. Betul kan? Nah, tanpa ada orang yang tahu. Coba bayangkan. Nah, jadi sampai tidak ditemukan orang fakir yang kelaparan itu tidak ditemukan.
Karena kepedulian yang luar biasa dan diberikan, diantarkan sendiri. Diantarkan sendiri, contohnya seperti itu. Maka bentengilah harta kalian dengan mengeluarkan zakat. Wadawu mardokum bisodakoti. Ya, ini menarik lagi. Wadawu lan podo nambah nono sira kabeh mardokum ing wong loro sira kabeh bisodakoti kelawan sodako. Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sodako. Jadi ternyata sodako itu termasuk menyembuhkan penyakit. Akal kita bisa menerima ndak ini kira-kira? Sampai loro komplikasi, tombone dikongkon sedekah. Logika kita bisa menerima ndak kira-kira ini? Ini yang berbicara iman. Yang berbicara adalah iman. Kenapa kok nanti ada babnya? Bab sedekah ada lagi. Nanti setelah ini insyaallah bab sedekah. Karena sedekah itu adalah daful bala. Menolak datangnya bencana. As-shadaqatu tasudduna sab'ina baban minal balaya. Sedekah itu menutup 70 pintu bencana. Adnaha alhamu wal hazam. Bencana yang paling rendah itu adalah susah serta penyakit kulit. Itu dianggap bencana yang paling rendah. Bencana yang paling rendah. Maka Rasulullah mengatakan wadawu mardokum bisodakoti. Maka obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Tidak harus diri kita. Tidak harus diri kita. Panjenengan sakit bersedekah dengan niat supaya mendapatkan kesembuhan dari Allah. Nek panjenengan sing sakit, sing loro putrane jenengan. Apakah bisa sing sedekah orang tuanya? Bisa. Bersedekah. Orang tuanya bersedekah dengan niat agar diberi kesembuhan untuk anaknya. Sing loro dulure sampeyan, bukan anak. Apakah bisa? Bisa. Karena redaksi hadisnya wadawu mardokum. Sembuhkanlah atau obatilah orang-orang sakit di antara kalian. Masih tonggone ya ora apa-apa. Bersedekah dengan niat mudah-mudahan tetangganya mendapatkan kesembuhan. Niki jarang. Biasanya nek awake dhewe sing lara baru gelem kan begitu kan. Nek tanggane sing lara ya suruh samu kan gitu biasanya. Biasanya seperti itu. Berarti sedekah itu luar biasa memang. Sementara dalam opini yang beredar sedekah itu memperbanyak rezeki. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Nantilah. Setelah ini ada bab tentang sedekah sendiri. Akan diterangkan oleh panjang lebar nanti. Wa aidulil bala'i ad-du'a. Dan persiapkanlah dirimu sebelum datangnya bencana ad-du'a dengan memperbanyak doa. Redaksinya berubah redaksinya. Jadi bukan manakala kalian ditimpa bencana perbanyaklah doa, bukan begitu. Tapi perbanyaklah doa sebelum datangnya bencana. Persiapkanlah dirimu dengan memperbanyak doa sebelum datangnya bencana. Nek bencanane wis teko panjenengan baru ndonga, iku ya kenek tapi luwih angel. Buktine pundi? Gampang buktine corona wingi. Begitu teko coronane, waduh ndonga gak leren-leren. Malah gak mari-mari. Pancen telat. Pancen. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah memperbanyak doa sebelum datangnya bencana. Ada hadis, nanti ada bab doa. Sudah apa belum lupa saya? Belum kayaknya. Bab doa ada di sini. Berdoa itu ada tata caranya. Karena ada doa itu yang dibenci oleh Allah ada. Ada doa yang dibenci oleh Allah. Ada doa yang tidak mungkin diterima Allah. Ada doa yang sebelum kita selesai dikabulkan oleh Allah. Ada. Nah, nanti ada bab doa sendiri. Ada bab doa. Jadi ini kembali lagi. Saya sering ngomong. Apes-apes wong nek ra gelem ngaji. Dia tidak tahu bagaimana terobosannya. Kan begitu kan. Nah,
hanya. Kan begitu kan? Nah, sudah. Dalam sebuah hadis itu Rasulullah mengatakan begini. Inna du'a awal bala aliyal taqiyani wa ya'talijani bainas sama'i wal ardi. Sesungguhnya doa yang kita panjatkan dan bala bencana yang diturunkan Allah itu yaltaqiyani, keduanya bertemu. Wa ya'talijani, dan bertarung keduanya bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Maka kita harus mempersiapkan doa dulu sebelum datangnya bencana. Doa itu di bawah malaikat naik setiap hari, apa yang kita panjatkan. Ya tergantung dungane apa. Nek dungane mung sekedar njaluk rezeki lancar entuk ya ndak kuat untuk nahan bala ini, ndak kuat. Ndak kuat. Di bawah malaikat naik, suatu ketika Allah menurunkan bala sesuai dengan ketetapan takdirnya. Maka doa dan bala ini bertemu di antara langit dan bumi dan bertarung. Lebih kuat mana? Lebih kuat mana? Nah, ada caranya supaya doa kita itu menjadi kuat. Nanti itu di bab doa itu. Supaya doa kita menjadi kuat. Nah, ada caranya sendiri. Sudah. Maka perbanyaklah doa. Memperbanyak doa. Memperbanyak doa itu perintah. Rasulullah itu melakukan apapun berdoa. Pakai baju berdoa, gitu. Masuk rumah berdoa, keluar rumah berdoa, mau makan berdoa, setelah makan berdoa, masuk kamar mandi berdoa. Tapi panjenengan pirsani doa Rasulullah seperti apa? Seperti apa doa Rasulullah? Rasulullah itu bisa dikatakan tidak pernah berdoa njaluk dagangan laris, ora tahu. Jadi sampai ndonga njaluk dagangan laris itu termasuk bid'ah, termasuk sebenarnya. Ya betul. Walaupun itu bukan haram. Jadi bid'ah itu tidak mesti haram, tidak mesti haram. Ada bid'ah yang wajib, itu ada. Ada bid'ah yang wajibah, yang wajib. Contohnya apa? Panjangan baca Quran, itu bid'ah wajib itu. Kenapa? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira kok wajib itu? Sebab Rasulullah, zaman Rasulullah, Quran itu tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya. Saged maca menapa mboten jenengan nek ora ana harokate ngono wae. Ndak bisa, apa meneh gak ana titike. Iki tak apa sak apa nun ndak tahu kita. Ndak tahu kita. Jadi Abu Aswad itu menulis tentang menulis apa ya? Memberikan titik. Memberikan titik di dalam Al-Qur'an itu pada zaman khalifah. Pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan, maka disebutlah mushaf itu mushaf Utsmani, gitu kan? Nah, ini harus tahu kita sejarahnya itu. Termasuk ilmu tajwid, ikhfa, idgham, idhar. Panjangan maca Quran, ikhfa kok diwaca idgham, itu gak oleh ganjaran, malah dosa. Betul gak? Betul. Itu ilmu tajwid itu keluarnya 200 tahun setelah zaman Rasulullah. Bid'ah itu. Tapi wajib. Kenapa? Tanpa hadirnya ilmu tajwid, kita tidak bisa baca Quran dengan benar. Tidak bisa. Ilmu nahwu sorof, apa nahwu sorof itu? Ilmu tata bahasa Arab. Kalau kita ingin betul-betul memperdalam agama, maka harus tahu ilmu tata bahasa Arab. Endi fa'il, endi fi'il, endi mubtada, endi khobar. Itu harus tahu kita. Supaya tidak salah memahaminya. Karena Quran berbahasa Arab. Lah ilmu nahwu sorof itu malah yang mengembangkan pertama itu Abul Aswad. Wafat tahun 85 Hijrah. Kemudian dikembangkan lagi pada abad kedua Hijriah tentang ilmu nahwu sorof. Itu zaman Rasulullah tidak ada. Itu juga bid'ah. Tapi bid'ah yang wajibah. Jangan ngaji setiap hari Senin bar maghrib nang Masjid Maghfirah, ini tidak ada tuntunannya. Rasulullah apa pernah perintah? Nek Senin bar maghrib ngaji nang masjid, ada perintah enggak? Enggak ada, itu bid'ah. Tapi bid'ah mandubah, bid'ah yang sunnah. Jadi hati-hati dengan kalimat itu. Jadi tidak semua bid'ah itu muharramat, berhukum haram. Tidak semua bid'ah.
Malayatimul wajib ila bihi wa huwal wajib. Apa yang menjadikan wajib, apa yang menjadikan wajib, maka hukumnya wajib. Sudah. Para jamaah, maka hadis ini menunjukkan bahwa zakat itu penting, sedekah itu penting, memperbanyak doa juga penting. Baik, sampai sini dulu menerangkan tentang beberapa hadis yang menyampaikan tentang keutamaan berzakat. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Monggo, barangkali ada pertanyaan. Benar? Zakat itu sebenarnya kalau secara fikih itu sudah selesai. Sudah ada hukumnya semua. Tapi dalam prakteknya itu masih banyak yang tidak tepat. Dalam prakteknya. Kalau hukumnya sudah tersedia semua. Sudah lengkap. Sudah sangat lengkap. Apakah boleh Pak zakat itu di luar kampungnya? Boleh manakala kampungnya telah selesai. Telah selesai. Artinya orang-orang fakir, miskin, amil, sabilillah, ibnu sabil, gharim telah selesai. Telah diberi semua. Baru boleh keluar. Kalau dalam kampungnya belum selesai, tidak boleh keluar. Tidak boleh. Jadi utamakan yang di dalam kampungnya sendiri. Ini yang dimaksud dengan fal yukrim jarahu. Memuliakan tetangga. Begini harus kita tahu, harus ini. Harus kita tahu. Termasuk itu zakat, termasuk itu kurban, termasuk itu sedekah. Sing ado-ado diopeni, sing tanggane dhewe gak diopeni. Itu masalah itu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Kok kita tidak muliakan tetangga, maka iman kita bermasalah. Iman kita bermasalah. Gitu gitu. Sudah sampai sini dulu para jamaah. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.